Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah unboxing ponsel gaming terbarunya Infinix yaitu GT20 Pro. Dan emang ponsel tersebut punya performa yang sangat mantap banget ya, terutama buat main game PUBG Mobile. Nah, di ponsel tersebut jadi ponsel pertama di rentang harga 4 jutaan rupiah yang udah ke-unlock nyampe 120 fps. Dan sekarang ini kita mau bikin konten unboxing dari iQOO YET 9. Jadi seperti apa buat tampilan, spesifikasi hingga fitur yang dimilikinya? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, kita kemarin tuh ikutan PO, ikutan flash sale dari iQOO YET 9 dan katanya sih di packing dalam 7 hari ke depan ya, tapi ternyata 2 hari setelahnya itu udah jalan aja buat resinya. Dan boxnya kayak gini aman banget, safety banget ya, gak cuman bubble wrap tapi ada box atau kardus tambahan kayak gini. Dan ini keterangannya Vivo dan juga iQOO. Langsung kita unboxing aja ya, ini masih aman. Terutama ini nih, ada keterangan di sini, ada segel tambahannya. Intinya jangan diterima jika segel rusak kayak gitu ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, oke, kita lihat seperti apa dalamnya. Oke, ini buat tampilan box dari iQOO YET 9. Tampilannya sih kelihatan simple biasa aja. Ini pakai warna dasar hitam. Kemudian warnanya ini warna matte ya. Keterangannya cuma iQOO Z aja, nggak ada angka 9-nya. Jadi nggak tahu iQOO YET 9 atau iQOO YET 9X. Tapi di bagian sampingnya di sini keterangannya juga sama kok, iQOO doang. Bagian samping kanan juga sama. Di bagian atas ini, bagian atas ada keterangannya nih. iQOO YET 9 5G ini buat varian 8+256GB. Bagian bawah di sini polos, bagian bawah atau belakangnya di sini ada keterangannya nih ya. Buat iQOO YET 9 dan yang saya pilih ini adalah buat varian warna breeze green. Langsung kita lihat apa aja isi di dalam paket penjualannya. Nah, oke. Kita taruh di bagian samping terlebih dahulu. Dan di dalamnya kita mendapatkan ponsel dari iQOO YET 9 ini buat varian warna hijau tadi ya. Kita taruh terlebih dahulu di bagian samping. Kemudian ada ini stiker yang udah dikeletek buat emailnya. Ada pembatas, user manual, serta kartu garansi. Ada jelly case dan ini biasa aja ya, pakai transparan seperti ponsel pada umumnya. Lalu ada USB Type A atau Type C. Ada SIM ejector. Yang terakhir ini adapter chargernya gede banget ya, dari iQOO YET 9. Ini adapter chargernya masih pakai branding Vivo. Dan ini support nyampe 80 watt maksimal. Jadi sama persis kayak iQOO YET 7 ataupun YET 7X pada tahun kemarin buat paket penjualannya. Jadi buat absen dari iQOO tuh udah terbilang cukup lama banget ya. Buat iQOO Z8 kemarin tuh absen, nggak ikut hadir di Indonesia. Akhirnya sekarang ini iQOO YET 9 udah ada di Indonesia dan kita lihat seperti apa sih penampakan ataupun perubahan dan juga spesifikasi yang dimiliki dari iQOO YET 9 ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu buat tampilannya. Oke, buat tampilannya kayak gini ya. Buat feel genggamnya ini kerasa enak dan juga nyaman banget karena ini masih menggunakan bodi yang bagian tepinya sedikit melengkung kayak gini ya. Kelihatan nggak di kamera? Semoga aja kelihatan. Emang kalau dilihat dari bagian samping ini kelihatan kayak polos, kayak datar gitu, kayak kelihatan pakai tampilan minimalis ya. Tapi sebenarnya ini bagian sampingnya ada lekukannya. Jadi buat dipegang kayak gini kesannya tuh enak, apalagi buat finishing belakangnya ini kayak ada kasar-kasarnya gimana gitu. Intinya di tangan tuh kerasa enak dan juga nyaman dipegang. Dan buat setup kameranya menurutku ini sama banget ya dengan ponsel dari Vivo Y28 yang barusan kita upload ya. Nah, tampilan atau setup kameranya sama, cuman pakai 2 kamera aja. Kemudian di bagian sampingnya ini keterangan 50 megapiksel buat flashnya di bagian samping. Dan ini buat BAM kameranya menurutku kerasa atau kelihatan cukup tebel. Kemudian di bagian samping di sini terdapat tombol power, ada tombol volume. Di bagian atas di sini ada inframerah ya, inframerah dan juga noise cancelling, nggak ada lubang speakernya sih. Kemudian di bagian samping di sini polos, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya di sini terdapat lubang SIM ejector dan ternyata masih sama aja, cuman support dengan 2 kartu SIM, nggak ada buat sistem hybrid ataupun buat slot kartu memori eksternalnya. Lalu terdapat lubang mikrofon, port USB Type C dan ada 1 buah lubang speaker. Dan sekarang ini waktunya kita hidupin terlebih dahulu ponsel dari iQOO YET 9 yang kita beli. Oke, sambil nunggu ponselnya hidup, kita lihat terlebih dahulu buat layarnya. Nah, ini buat layarnya ternyata udah ada buat plastik sebagai proteksi tambahan ya. Ini plastiknya tipis, jadi terserah kalian nanti mau dikletek atau mau dibiarin. Kalau saya sih misalkan kepengen nambahin anti gores ya, biasanya saya tumpuk. Kalau nggak gitu ya saya biarin aja. Nah, sekarang buat sensor sidik jarinya udah ada di dalam layar ya. Ini salah satu peningkatan kalau kita bandingkan dengan Z7 tahun kemarin. Oke, ini buat tampilan depan dari iQOO YET 9. Tampilan depannya atau tampilan desainnya ini udah kelihatan sangat mewah banget karena bezel di berbagai sisinya udah kelihatan tipis banget. Cuman buat di bagian bawahnya atau di bagian
bagian dagunya menurutku masih kelihatan agak sedikit tebal dibanding bezel di bagian sisi lainnya. Dan tentunya ini udah pakai tampilan layar Neo display, dan buat tampilan layar Neo displaynya menurutku ya standar, nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu gede-gede amat. Dan seperti biasa kita lihat terlebih dahulu di bagian sistemnya, kita lihat buat memori yang udah kepake ya. Ini dari memori di 256 GB yang udah kepake cukup gede, ada di 22,13 GB lebih tepatnya 22 GB lebih 100 MB-an. Dan ini sistemnya sih ada di 20 GB, lainnya masuknya di aplikasi dan juga audionya. Dan kita lihat aplikasi bawaannya ada apa aja ya di sini ya. 10 ternyata ada 10 aplikasi bawaan ini kalau nggak salah ya, udah kita hitung dari atas dan juga bawah. Oke, buat spesifikasi dari layarnya tentu iQOO Y9 ini udah memiliki banyak peningkatan dibanding iQOO Y7 sebelumnya. Misalnya dari tampilan depannya yang sekarang makin kelihatan mewah banget, lalu buat layarnya yang sekarang udah meningkat pakai panel AMOLED, pakai resolusi Full HD+, bahkan kerapatannya ini tergolong sangat tinggi nyampe 528 pixel, dan buat refresh rate-nya ini nyampe 144 Hz dan support dengan HLG atau HDR10+. Dan ini ada yang cukup unik di bagian settingan layar, yaitu buat opsi resolusi layarnya. Kalau saya sendiri pakainya di 1080x2400, tapi kalau kalian pengen yang lebih jelas lagi ada di 2800x1260. Tapi tentunya buat konsumsi daya agak lebih boros dibanding 1080x2400 atau lebih tepatnya yang saya pilih tadi ya. Dan ini buat opsi laju penyegaran atau refresh rate dari iQOO Y9 cuman ada 3, yaitu otomatis 60 Hz dan juga 144 Hz. Jika ada buat 90 Hz atau 120 Hz. Kalian juga bisa mengatur buat penyempurnaan visualnya ya. Di sini tinggal kalian centang aja kayak gini, dan ini bisa kalian aktifkan di aplikasi video, YouTube dan juga Netflix. Kalau di ponsel Infinix kemarin sih keterangannya HDR video kayak gitu kurang lebihnya ya. Hampir sama, cuman penamaannya aja yang cukup berbeda. Ternyata buat always on display-nya cuman bisa nyala di 10 detik doang. Jadi belum benar-benar always on display ya. Umumnya buat ponsel dengan rentang harga yang sama lah. Dan ini buat beberapa gaya always on display-nya. Oke, ini buat kualitas gambar yang dimiliki oleh layar iQOO Y9 ya. Buat kualitas warna, gambar dan juga ketajamannya tentu udah enak banget dan tentu nyaman di mata kita. Sekarang kita lihat buat ini kerapatan atau resolusi pemutaran bisa nyampe berapa. Dan buat opsi pemutaran videonya ini juga udah mantap banget, bisa nyampe resolusi 2K 60 fps dan support dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengarkan sama-sama buat kualitas speakernya. Oke, buat kualitas audio atau speaker dari iQOO Y9 menurutku ini udah enak banget, suaranya mantep, bassnya nendang, dan volume kita maksimalin masih tetap enak kita dengerin. Tapi kalau saran saya sih jangan nyampe mentok ya, biar kualitas audio atau suaranya itu masih tetap bulat, masih tetap makin enak aja didengar. Sekarang kita lihat sama-sama buat multitouch yang dimiliki oleh iQOO Y9 ini. Loh, ini kok langsung macet gitu ya? Nah, ya bisa nyampe 10 maksimal sentuhan buat multitouch yang dimiliki oleh iQOO Y9. Sedangkan buat antar mukanya tentu iQOO Y9 ini udah pakai yang terbaru, pakai Vantage OS versi 14, Androidnya juga udah berjalan di Android 14. Dan ini buat patch keamanan udah pakai yang terbaru, udah pakai di 1 April 2024. Dan buat urusan performa iQOO Y9 tentu udah mantap banget karena pakai chipset dari Snapdragon 7 Gen 3. Dan buat memorinya ini juga mantap banget, ada di 8/256 GB. Sebenarnya ponsel ini sih hadir dengan 3 varian, dari 8/128, 8/256, kemudian 12/256 GB. Dan harganya itu sangat menarik, mulai 4 juta rupiah nyampe 4,6 juta rupiah. Dan ini buat CPU throttlingnya tentu ini sangat-sangat menarik banget, meskipun cuma 15 menit tapi ini masih kelihatan hijau semua. Dan waktu saya lihat di reviewer lainnya itu ada yang ngetes nyampe 30 menit, itu masih tetap stabil buat performa dari CPU-nya. Bahkan ini juga keterangannya CPU thermal throttling maksimalnya tinggi nyampe 282 ribuan dan minimalnya
masih tetap tinggi di 260 ribuan gips. Tentu ini gokil banget ya buat performa dari CPU-nya. Sekarang kita lihat buat Antutu Score yang dimilikinya. Nah, ini buat Antutu Score yang dimiliki tentunya udah tergolong tinggi banget meskipun bukan yang tertinggi buat harga 4 jutaan rupiah. Ini nyampe 795 ribuan poin, sedangkan dari kompetitor ini Antutunya makin tinggi lagi ya. Bisa kalian perhatiin. Nah, ini buat Antutunya jauh lebih tinggi, nyampe 939 ribuan poin dan harganya sama. Varian memorinya juga sama, 8/256 GB buat unit dari GT20 Pro dan juga iQOO 9 yang saya miliki. Nah, ini perlu di-compare gak nantinya nih buat kedua ponsel dari iQOO dan juga Infinix GT20 Pro, karena sama-sama harganya di 4, sekian juta rupiah. Oke, ini kita udah di lobby Game Mobile Legends ya, dan sorry aja di luar lagi hujan deras banget. Semoga sih suaranya nggak terlalu ngeganggu dan suara saya masih tetap kedengaran jelas di mikrofon ya. Dan ini cukup disayangkan ya, buat frame rate-nya cuman mentok di super, grafisnya di ultra. Jadi ya gimana ya, dengan harga segini sih harusnya udah bisa nyampe di 120 fps ya, biar makin gacor lagi. Dan buat konten gaming tes bakalan kita bahas di video berikutnya. Jadi buat kalian yang mau request, drop aja di kolom komentar. Nanti kalau jaringan atau speednya mendukung, sebisa mungkin saya download game yang udah kalian request. Dan kita lihat buat sensornya, sensor NFC udah ada, dan kita lihat buat sensor lainnya juga ini komplit semua. Ada sensor magnet, suara, sensor giroskop, sensor orientasi, sensor cahaya, dan juga sensor akselerometer. Kita lihat buat sensor giroskopnya. Nah, ini udah pakai giroskop dari hardware, tentu udah mantep banget buat main game PUBG. Lalu buat kapasitas baterainya menurutku ini mantep banget sih, karena dengan bodi tipis dan juga seringan ini, iQOO 9 ternyata memiliki baterai dengan kapasitas di 6000 mAh, dan buat beratnya cuman ada di 200 gram. Tentunya dengan kapasitas tersebut ini udah tergolong ringan banget. Dan sekarang kita masuk di bagian fotografinya. Buat urusan fotografi, iQOO 9 ini memang memiliki dua kamera aja ya. Kamera utama 50 megapiksel dari Sony IMX882, kemudian kamera selfie-nya di 16 megapiksel dari Samsung S5 K3P9SP, kemudian ada kamera dudukan sebesar 2 megapiksel dari Galaxy Core. Nah, ini buat UI dari kameranya ada foto cepat ya, entah ini maksudnya mode kayak mode sport kayak gitu atau gimana. Kita coba buat foto ini, kipas. Jadi saya masih belum paham yang dimaksud dengan mode cepat ya, karena ini kita buat foto fun masih tetap nggak kelihatan gambar funnya. Kemudian ada mode malam. Mode malam ini ada buat zoom 2 kali, ada mode deteksi bulan, ada mode malam panorama, lalu ada mode potret, dan ini ada 2 kali zoom. Tentu buat hasilnya makin kelihatan cakep dan juga makin kelihatan rapi. Buat bukaan kameranya ini nyampe f0,95. Ini tentu udah mantep banget. Kemudian terdapat buat beberapa filter ataupun efek yang bisa kalian coba. Buat kamera depan atau kamera potret depan ini juga masih sama. Buat bukaannya nyampe f0,95. Kemudian ada buat beberapa filter yang bisa kalian cobain satu persatu. Di bagian fotografinya, kamera selfie nggak bisa kita besarin, nggak bisa kita kecilin buat angle-nya ya. Dan buat kamera belakangnya ini ada 2 kali zoom. Kemudian ada ini flash, tentunya nggak ada itu aura light, sorry. Ingatnya masih di Vivo saya. Kemudian di bagian mode perekaman video ini yang cukup disayangkan ya. Buat perekaman videonya emang bisa nyampe 4K, ada juga 1080 30 fps dan juga 60 fps, tapi kalau 60 fps gak bisa kita aktifin buat sistem stabilisasinya. Sedangkan buat kamera depan ini buat perekaman videonya cuman mentok di 1080 30 fps. Cuman mentok di 1080 30 fps, gak ada buat kamera depan 60 fps. Dan ini juga masih cukup disayangkan gak ada buat opsi stabilisasi kamera selfie-nya. Sedangkan di bagian mode lainnya di sini ada kamera 50 megapiksel, panorama, dokumen ultra HD, slow motion. Kita coba cek buat slow mo-nya ini nyampe berapa ini ya. Buat slow mo bisa nyampe 240 fps di resolusi 720p. Kemudian ada mode bulan super selang waktu, mode pro tampilan ganda. Kita lihat terlebih dahulu buat tampilan gandanya, ternyata ya cuman 3 kayak gini doang ya. Ada juga foto live, dan di bagian mode pro kita lihat, oh ternyata buat mode pro, wih mantep nih. Buat mode pro ternyata sekarang di Vivo udah bisa kita pakai buat rekam video, nggak cuman buat foto doang. Jadi ini udah kerasa mantep banget buat kalian yang pengen ngonten, ya lebih tepatnya buat konten unboxing kayak gini. Tentu pakai mode video pro itu udah bagus banget, karena buat itu, buat ISO-nya nggak naik turun kayak gitu. Dan berikut buat beberapa sampel foto yang saya ambil dari iQOO Y9 ini.
Nah, buat konten unboxingnya cukup sampai di sini dulu ya. Dan kesan pertama unboxing ponsel dari iQOO 9 buat urusan desain belakang ini sih biasa aja ya. Nggak kelihatan mewah karena barusan saya unboxing atau saya pegang buat unit Vivo Y28. Dan itu emang nggak terlalu jauh berbeda buat setup ataupun tampilannya. Jadi kesannya tuh biasa aja buat desain di bagian belakangnya. Tapi buat desain di bagian depan ini menurutku emang benar-benar kelihatan mewah dan juga cakep banget. Dan buat gaming test ataupun full reviewnya kalian tungguin aja, kalian aktifin buat notifikasinya. Jangan lupa drop di kolom komentar pendapat ataupun saran kalian dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.